Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya ngedelay. Nah, mudah-mudahan lancar nih ya. Kalau lancar juga, wah sudahlah selesai saja ya. Oke, ini resiko ketika on cam memangnya agak-agak nggak stabil nih ya. Jadi ngedelay-delay ya tuh, delay putus-putus ternyata ya teman-teman ya. Oke, saya tidak akan mengandalkan pada PowerPoint dan gadget yang agak-agak hang ini ya. Yang penting materinya tersampaikan. Yaitu mengenai ini ya apa namanya kasus-kasus soal yang mana sempat saya munculkan di UTS kemarin ya. Jadi yang menjadi kunci dalam mata kuliah pendanaan dan pembiayaan syariah ini adalah pertama ya dalam pendanaan itu yang menjadi kuncinya adalah akad wadiah, yad domanah ya dan akad mudorobah ya. Nah, memang pada umumnya akad wadiah ya domanah itu adalah tabungan ya, tabungan wadiah. Walaupun Anda di bank amalat ya kayaknya pernah menjadi tabungan deposito ya. Memang bagusnya sih wadiah itu ini ya apa titipan wadiah itu memang bagusnya ke deposito ya. Karena pertama ya, jadi si bank syariahnya itu dia lebih ini apa lebih kalau dibilang tuh lebih untung ya. Kenapa sih untung? Karena dalam wadiah ya domanah itu kan dia tidak ada bagi hasil ya, adanya bonus. Bonus pun itu sebenarnya atas berdasarkan kebijakan dewan direksi ya, dewan direksi. Bonus ya. Jadi tidak boleh apa namanya menjamin atau istilahnya itu menjanjikan ya, tidak boleh menjanjikan bonus tuh di awal ya. Karena kalau menjanjikan bonus di awal itu jadinya riba. Kenapa sih? Karena pada akad wadiah ini ya, pada akad wadiah ini tidak ada risiko ya, tidak ada risiko ya. Walaupun sebenarnya dalam mudharabah di apa namanya di bank syariah ini juga sebenarnya risikonya untuk nasabah penabung ya, untuk nasabah penabung itu lebih kecil ya karena yang dijadikan dasar bagi hasilnya itu ya itu adalah revenue sharing ya, revenue sharing, sehingga bagi hasil itu berdasarkan pada revenue ya. Oh ya teman-teman, mungkin harus diperdalam dulu nih ya macam-macam sistem bagi hasil ya. Pertama itu revenue sharing, terus ada gross profit sharing, terus yang ketiga itu ada profit and loss sharing ya. Nah, mungkin saya sedikit mengulang lagi ya. Revenue sharing itu adalah bagi hasil berdasarkan pada revenue ya, pada pendapatan. Jadi belum dikurangin beban ya, termasuk beban apa namanya HPP ya, termasuk beban HPP ya. Nah, makanya ketika bagi hasil di bank syariah untuk nasabah penabung itu cenderung ada gitu ya, cenderung ada. Dibilang ada itu ya walaupun mungkin ada beberapa proyek-proyek bank syariah terhadap masa pembiayaan itu ada yang rugi gitu kan. Tapi kok kenapa tetap ada? Ya karena dia pakainya revenue sharing gitu kan. Pakainya revenue sharing. Kenapa sih kok pakainya revenue sharing? Agar nasabah penabungnya ini ada ya. Agar nasabah penabung ini eksis ya. Kenapa ada gitu kan? Karena kalau pakai profit and loss sharing itu untuk transaksi apa mudharabah dia bisa-bisa apa si nasabah penabungnya itu dananya habis bahkan minus karena yang namanya investasi ya. Oh ya bicara mudharabah ya itu otomatis bicara juga tentang investasi ya, karena dia adalah produk investasi ya. Karena dia kemungkinan itu bisa loss ya, bisa profit dan juga bisa impas ya. Nah, jadi untuk nasabah penabung ya eh, dia bisa aja loss ya kalau misalkan pakai profit and loss sharing ya. Eh, jadi teman-teman paham ya, memang wadiah ya domanah ini memang bagus juga buat jadi deposito ya karena untuk nasabah apa namanya sebenarnya untuk nasabah penabung juga sih sebenarnya ini ya untuk nasabah penabung ya, untuk nasabah penabung ya. Jadi untuk nasabah penabung ini bagusnya memang pakainya wadiah ya domanah ya. Jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman harus mendalami juga nih ya macam-macam produk-produk akad-akad ya, sehingga ketika saya apa namanya berbicara di sini nyambung gitu ya. Kenapa sih kok wadiah atau mana? Terus juga di sini manajemennya. Jadi di sini pengaturannya ya, mengatur
apa sih yang cocok gitu kan, mengatur apa sih yang pas ya untuk dijadikan produk pendanaan atau pembiayaan. Dan juga kenapa sih kok pada produk pembiayaan itu nggak ada wadiah, ada produk wadiah gitu ya, nggak ada produk wadiah ya. Ya karena produk wadiah itu kan namanya wadiah ya, namanya wadiah itu kan titipan ya. Nah titipan itu artinya apa? Titipan itu kan bisa diambil sewaktu-waktu ya, tanpa harus konfirmasi ya, tanpa harus konfirmasi ya. Artinya gini, kalau misalkan si nasabah pembiayaan ya, nasabah pembiayaan dia misalkan lagi asik-asiknya mengelola dananya gitu ya pada sebuah proyek sektorial gitu kan. Nah, sektorial itu kan dia jangka waktunya nggak bisa diinikan ya, atau ada sih prediksinya tapi dia nggak bisa tiba-tiba diambil gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai produk wadiah ya, dipakai produk wadiah, nah ini si apa namanya nih, si bank syariahnya ini ya, dia bisa aja ngambil gitu kan, dia bisa aja ngambil ya tanpa apa namanya konfirmasi atau tanpa adanya pemberitahuan gitu kan, tanpa adanya pemberitahuan ya. Nah sehingga itu membahayakan bagi si nasabah pembiayaan ya, nasabah pembiayaan. Wah ternyata saya lagi-lagi hang ya, saya nggak tahu ini kerekam atau tidak ya, mudah-mudahan kerekam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih sifat karakter dari produk dan akad ya. Produk akad pada lembaga keuangan syariah yang BUMN ya. Lalu bagian syariah yang BUMN ya, dia sama-sama punya produk tabungan tuh ya. Dia sama-sama punya produk tabungan. Tapi tabungannya pada PT Pegadaian Syariah yang BUMN, dia tabungannya bukan berupa uang tunai, tapi dia berupa emas ya. Nah, ini kan apa namanya, perlakuannya beda lagi ya. Perlakuannya beda lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya di sini kok agak-agak hang ya. Jam 4:30 saya siapkan ya. Ternyata luar binasa ya. Binasa di luar ya laptopnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Apa namanya, pertemuan kita memang sangat singkat ya. Karena ya dibatasi oleh berbagai macam hal ya, termasuk gadgetnya juga yang agak-agak luar binasa ini ya. Ini saja saya mau membalikan dari stop share-nya saja agak lama nih ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nah, betul kan. Nggak bisa di-close lu. Pada kamera jalan terus ini. Kan?